Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk membuat video ini sebagai tugas mata kuliah sumber daya genetik dengan judul Teknologi Konservasi Sumber Daya Genetik yang diampu oleh Bapak Jumari dan juga Bu Arina. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Muzaki Khairuman dengan NIM digit terakhir 044 berasal dari kelas A. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep awal dari suatu sumber daya genetik. Apa sih yang disebut sumber daya genetik? Dari mana asalnya? Apa sih bedanya dengan sumber daya alam dan konsep keanekaragaman? Sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sumber daya alam itu erat kaitannya dengan semua, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi dapat diartikan baik abiotik maupun biotik. Jadi sumber daya alam genetik itu masuk ke dalam sumber daya alam. Kalau sumber daya alam bisa masuk, ada juga batu bara dan lain sebagainya. Mineral juga masuk sumber daya alam. Tapi kalau sumber daya alam genetik masuknya ke dalam yang biotik. Lalu bedanya apa sih dengan keanekaragaman? Di sini saya mengibaratkan dengan suatu hutan. Di suatu hutan memiliki banyak keanekaragaman, keberagaman. Semuanya berbeda satu sama lain. Semuanya heterogen, terdiri dari berbagai macam spesies yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling mengisi sebagai suatu rantai makanan, dan kita sebut sebagai ekologi hutan, di mana semakin beragam maka semakin tinggi pula kestabilan di dalamnya. Terdiri dari berbagai macam tumbuhan, berbagai macam hewan, baik herbivora maupun karnivora. Itu adalah hutan. Sumber daya genetik berasal dari dalam hutan. Lalu apa sih bedanya dengan keanekaragaman? Kita ketahui bahwa sumber daya genetik itu berasal dari hutan, maka kita harus tahu apa yang menyusun di dalam hutan itu sendiri. Kita mulai dari strata yang paling kecil, yaitu mikroba. Di dalam hutan pasti terdiri dari mikroba, bahkan jutaan ataupun miliaran mikroba yang ada di dalam hutan yang tidak dapat teridentifikasi seluruhnya. Selain itu, di hutan juga terdapat berbagai macam tumbuhan atau produsen yang menopang kehidupan dari berbagai macam satwa, berupa satwa herbivora yang mencari makan dari tumbuhan. Selanjutnya juga dari satwa herbivora juga ditunjang oleh satwa karnivora sebagai puncak rantai makanan. Itulah isi di dalam suatu hutan, terdiri dari rantai makanan. Lalu kita masuk ke dalam sumber daya genetik. Sumber daya genetik berasal dari hutan. Konsepnya semuanya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik daging, telur, bulu, yang asal mulanya berasal dari ayam. Yang ayam juga berasal dari hutan. Selain itu, ada juga sayur-sayuran yang dulunya juga berasal dari hutan, maupun buah. Dan ini menjadi konteks utama bahwa sumber daya genetik berasal dari keanekaragaman itu sendiri. Kita masuk ke dalam konsep selanjutnya, yaitu teknologi konservasi dari sumber daya alam genetik. Sumber daya genetik yang pertama saya menjelaskan adalah kriopreservasi, yaitu teknologi di mana semen atau kita sebut sebagai sperma yang dilakukan di dalam
suhu minus 80 derajat Celcius berupa nitrogen cair. Selain semen juga menggunakan polen atau plasma nutfah lainnya yang digunakan untuk menyimpan bibit tumbuhan maupun hewan yang belum menjadi embrio utuh, yang saya kutip dari website di bawah. Selain teknologi tadi, di sini saya menjelaskan ke teknologi kedua, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan dapat dilakukan pada tumbuhan maupun hewan. Kultur jaringan dapat memperlambat pertumbuhan dari suatu tumbuhan maupun hewan, sehingga dia dapat dikonservasi dalam keadaan tetap bibit dan dapat ditanam jika sudah dalam keadaan yang memungkinkan, seperti itu. Jadi kultur jaringan salah satu upaya konservasi dengan menggunakan lahan kecil dengan jumlah varietas yang jauh lebih tinggi, sehingga dapat digunakan untuk mengkonservasi sumber daya genetik. Dan ini saya kutip juga berasal dari BRIN. Yang sebelumnya saya juga kutip berasal dari website yang saya temukan di BRIN yang ada di bawah berikut ini. Mungkin sekian dari video yang bisa saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang atau apapun yang menyinggung, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.